Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Nabi Muhammad dengan seorang anak kecil yang lusuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin di antara kita sudah tahu ceritanya. Namun bagi yang belum tahu, bagi yang sudah lupa, ikuti cerita ini. Tapi kalau sudah tahu pun, tidak salahkan untuk kembali diingatkan dan diulang selalu. Memang ilmu itu harus diulang untuk menambah keimanan kita agar kita tidak lengah atau lupa. Nah, jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Hidupkan lonceng notifikasinya agar mendapatkan pemberitahuan video terbaru yang menarik berikutnya. Baiklah, kita lanjutkan kisahnya. Pada suatu kisah, diceritakan bahwa ketika semua orang bergembira menyambut hari raya, namun ada seorang gadis kecil di sudut jalan kota Madinah dengan menggunakan pakaian lusuh. Dia sedang seorang diri dan tampak menangis terseduh-seduh. Tak kala Rasulullah lewat di dekat gadis tersebut, beliau melihat gadis itu kemudian menghampirinya. "Anakku, mengapa kamu menangis? Hari ini adalah hari raya, bukan?" ujar Rasulullah. Namun anak itu tetap menangis. Melihat anak tersebut menangis, Rasulullah lalu mengajaknya bercakap-cakap. "Mengapa engkau menangis, wahai anakku? Mengapa engkau tidak bermain bersama teman-temanmu?" Anak gadis tersebut tidak mengetahui bahwa orang yang ada di hadapannya adalah Rasulullah. Kemudian ia mengatakan, "Wahai paman, dulu aku memiliki ayah. Kemudian ayahku pergi mengikuti peperangan bersama Rasulullah. Kemudian dia menjadi syahid." Rasulullah terus mendengarkan dengan seksama cerita sedih dari gadis tersebut. "Ibuku menikah lagi. Ia memakan harta warisanku sepeninggalan ayah. Sedangkan ayah baruku mengusirku dari rumahku sendiri. Kini aku tak memiliki apapun. Makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Aku bukan siapa-siapa. Tetapi hari ini, aku melihat teman-teman sebayaku merayakan hari raya bersama ayah mereka. Perasaanku sangat sedih tanpa ayah. Karena itulah aku menangis di sini." Mendengar kisah yang memilukan tersebut, Rasulullah merasa begitu hibah dan bermaksud untuk merawatnya. Lalu berkata sambil mengusap kepala anak itu, "Nah, apakah engkau sudi bila aku Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi ayahmu, Aisyah menjadi ibumu, Ali sebagai pamanmu, Hasan dan Husain sebagai saudara laki-lakimu, dan Fatimah sebagai saudari perempuanmu?" tanya Rasulullah. Mendengar tawaran tersebut, anak itu langsung bergembira. Karena orang yang ada di depannya adalah Rasulullah yang sekarang akan menjadi ayah barunya, dan Aisyah menjadi ibunya. Hasan dan Husain juga menjadi saudaranya, dan Fatimah menjadi saudarinya. Kemudian Rasulullah pun membawa anak angkatnya pulang. Sesampainya di rumah, ia pun dimandikan dan diberikan pakaian terbaik
pamanku dan Fatimah adalah saudaraku. Dan sekarang aku merasa sangat senang mendengar perkataan gadis tersebut. Sahabatnya tampak menginginkan nasib serupa. Aduh, seandainya ayah kita juga gugur pada peperangan itu, sehingga kita juga diangkat sebagai anak oleh Rasulullah SAW. Waktu terus berjalan, usia semakin bertambah. Kebahagiaan anak itu pun lenyap ketika selang beberapa tahun setelah itu Rasulullah SAW meninggal dunia. Anak itu sedih meratapi kepergian ayah angkat yang paling mulia ini. Ia kemudian keluar rumah seraya menaburkan debu di atas kepalanya. Celaka, sungguh celaka. Kini aku kembali terasing. Aku bukan siapa-siapa lagi. Aku kini menjadi yatim lagi, kata anak itu gelisah. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang menyaksikan anak ini segera memeluknya. Sayyidina Abu Bakar kemudian mengambil alih pengasuhannya. Wallahu a'lam bishawab. Itulah kisah yang cukup mengharukan. Kita dapat petik pelajaran dari kisah ini. Bagaimana sikap Rasulullah kepada anak yatim, kemudian bisa kita jadikan sebagai suri tauladan. Rasulullah memiliki rasa tanggung jawab penuh terhadap rakyatnya. Ketika beliau melihat ada anak yatim sebatang kara yang ayahnya meninggal karena peperangan, dengan sifat kepemimpinannya, Rasulullah merasa bertanggung jawab dan tanpa pikir panjang mengadopsinya. Apa yang dicontohkan Rasulullah di atas merupakan dorongan bagi umatnya untuk selalu menyantuni dan mengasihi anak yatim. Nabi bersabda, "Aku dan orang yang mengurus, menanggung anak yatim, kedudukannya di dalam surga seperti ini." Beliau mengisyaratkan dengan kedua jarinya, yaitu jari telunjuk dan jari tengah, serta agak meregangkan keduanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis di atas menunjukkan keutamaan yang diperoleh orang yang mau mengurus anak yatim. Diibaratkan seperti kedekatan jari telunjuk dengan jari tengah. Ini mengartikan cepatnya masuk surga. Balasan mulia bagi orang yang mengurusi anak yatim, yaitu mendapatkan kedudukan yang tertinggi. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sahabatku yang beriman. Silahkan share video ini karena dengan berbagi, sahabat telah menjadi manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Wassalam.